Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih setia dan berkat-berkat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa berlimpah dalam hidup kita. Mari kita mulai renungan ini dengan berdoa. Aba Bapa, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu buat segala anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kiranya cahaya wajah-Mu senantiasa menyinari kami dan pengurapan yang baru Engkau berikan berlimpah bagi kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu buat hari ini. Singkapkanlah apa yang terselubung bagi kami agar kami boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, saat ini kita akan membahas tentang kekuatan dalam kelemahan. Paulus, seorang rasul yang besar yang menulis sebagian besar kitab dalam Perjanjian Baru, adalah juga manusia biasa yang memiliki kelemahan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10 ia menulis, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, 'Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Dalam ayat Alkitab yang kita baca tersebut, Paulus sedang berbicara tentang pergumulannya. Sangat jelas dalam kata-katanya bahwa ia merasa frustasi dengan kelemahannya. Kita tidak tahu apakah kelemahan yang dimaksud Paulus tersebut. Mungkin masalah kesehatan matanya, atau penganiayaan yang dialaminya, atau masalah lainnya. Kelemahan tersebut begitu mengganggu Paulus, sehingga sampai 3 kali ia meminta Tuhan menyingkirkan kelemahan tersebut. Sama halnya dengan Paulus, kita semua pasti akan melakukan yang sama terhadap hal yang begitu mengganggu kita. Kita akan berdoa berkali-kali meminta pertolongan Tuhan. Akan tetapi, bahkan seorang Rasul Paulus pun mendapatkan jawaban tidak atas doa-doanya. Doa-doanya tidak berhasil. Tidak ada apapun yang berubah. Tidak ada apapun yang membaik. Sebaliknya, Tuhan memberikan janji yang misterius bahwa kuasa-Nya bekerja paling baik ketika Paulus lemah. Apabila kita menjadi Paulus, pasti kita akan merasa frustasi dengan jawaban Tuhan. Karena umumnya kita berpikir, bukankah kita akan bekerja lebih baik bagi Tuhan seandainya kita lepas dari kelemahan kita? Jadi sebetulnya kita harus menjadi lemah atau kita harus menjadi kuat? Paulus mengerti jawabannya. Kita harus menjadi lemah dan kuat dalam waktu yang sama. Ini bukanlah menjadi kuat dengan mengabaikan kelemahan atau menjadi kuat setelah kelemahan-kelemahan lenyap. Ini adalah tentang menjadi kuat di dalam atau melalui kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita lemah, kita berhenti menggunakan kekuatan kita sendiri, sehingga pada saat itulah Tuhan bisa mengambil alih kelemahan kita dan memberikan kita kekuatannya.
Kalau kita terus mau menggunakan kekuatan kita, maka Tuhan akan membiarkan kita melakukan hal itu. Namun demikian, kita tidak akan pernah merasakan pertolongan dan kekuatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita tidak akan bertumbuh lagi. Saudara terkasih, ada 3 hal yang bisa kita lakukan terhadap kelemahan-kelemahan kita, yaitu yang pertama, menerima dan mentoleransinya. Sama seperti Paulus, kadangkala ada beberapa hal kelemahan kita yang harus kita terima dan toleransi. Hal-hal tersebut tidak akan pergi, jadi kita perlu belajar beradaptasi dengannya. Kita perlu memiliki kerendahan hati bahwa kita tidak sempurna dan memiliki kelemahan. Yang kedua, langsung diganti. Beberapa hal kelemahan kita yang harus langsung diganti adalah kelemahan-kelemahan yang bersifat dosa. Hal itu harus langsung diganti atau dihilangkan, karena hal itu dapat menyakiti kita dan orang-orang yang kita kasihi. Yang ketiga, digantikan seiring waktu. Ada kelemahan-kelemahan yang tidak bisa langsung diganti atau dihilangkan, melainkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memprosesnya. Hal ini membutuhkan kesabaran dan kerendahan hati kita. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini mengenai kekuatan dalam kelemahan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki kelemahan-kelemahan yang akan membuat kami datang kepadamu dan mengandalkan kekuatan-Mu. Kami percaya Engkau mengizinkan kami memiliki kelemahan-kelemahan karena hal itu dapat membuat kami bertumbuh. Engkau sedang memproses karakter kami, kesabaran, kerendahan hati, dan iman. Ajari kami untuk bisa membedakan hal-hal yang harus kami terima, yang harus kami buang, dan yang harus kami jalani dalam proses. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon berkat-berkat-Mu bagi Indonesia. Kami berdoa bagi kesejahteraan Indonesia. Kami mohonkan damai sejahtera bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.